Untuk itu kita masuk ke acara inti yaitu webinar series 43 yaitu sinkronisasi Renstra dan perjenjangan kinerja. Sudah bergabung bersama kita Bapak Ibu dua narasumber yang luar biasa dari lead konsultan dari tim Cognoscentic Consulting Group. Yang pertama ada Mbak Nugraini Puspitasari SEMSI atau yang lebih akrab kita kenal dengan Mbak Ita. Kemudian yang kedua ada Mas Gerardus Evan Dwibala, manajer Magister Filsafat, atau yang sering kita kenal, akrabnya kita sebut dengan Mas Evam. Oke, Mbak Ita dan Mas Evam pada hari ini akan mengajak kita mengenal lebih dalam terkait dengan Renstra atau rencana strategis. Kemudian bagaimana sinkronisasinya dengan penjenjangan kinerja, bagaimana cara menyusun, bagaimana sinkronisasi agar bisa menyatu, jelas dan terarah. Kemudian eksekusi indikatornya pun tepat dan efisien. Oke, untuk pembicara pertama pada siang hari ini, Bapak Ibu, sudah ada Mbak Ita. Selamat siang, Mbak Ita. Apakah sudah monitor? Oke. Oke, Bapak, selamat siang Ibu Baiti. Silahkan selamat masuk ya. siang. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, kita ikuti bersama webinar series 43 sinkronisasi Renstra dan penjenjangan kinerja. Kepada Mbak Ita kami persilahkan. Nanti saya lebih kepada pengantar terkait sinkronisasi rencana strategis dengan penjenjangan kinerja, namun difokuskan adalah terkait renstra-nya. Jadi mungkin karena kemarin sudah diinformasikan ya ada Perpres yang terbaru, mungkin nanti kita ulas sedikit saja dan nanti rekan saya yang ganteng ini akan menjelaskan lebih dalam, bercerita terkait penjenjangan kinerja seperti itu. Next, di sini mungkin saya ingin meng-highlight ada 5 poin, yang dimana 5 poin terkait kenapa sih perencanaan strategis itu penting di setiap awal periode pemerintahan, tentunya karena memang kita bicara untuk renstra kementerian. Nah, di sini saya meng-highlight bahwa perencanaan strategis ini sangat krusial karena memang menjadi kerangka utama gitu ya, bagaimana arahnya gitu ya, seperti kita berlayar gitu Bapak dan Ibu, kemana arahnya kapalnya nih akan kita laksanakan. Nah, bagaimana nanti prioritas yang ingin dicapai, tujuan-tujuannya apa. Nah, inilah kita perlu adanya proses dari perencanaan itu sendiri. Nah, di sini yang pertama adalah di mana kita tentunya di instansi pemerintah ya, baik itu kementerian maupun lembaga dan juga mungkin Bapak dan Ibu dari organisasi lain yang ingin atau sedang menyusun perencanaan strategisnya, di mana perencanaan itu penting karena bisa menghadapi ketidakpastian dari lingkungan eksternal. Jadi kita sudah istilahnya jaga-jaga dulu nih Bapak dan Ibu. Ke depan tuh ada apa ya isunya, ada apa ya ganjelannya gitu ya istilahnya yang bisa menghambat dari nanti proses pelaksanaan dari perencanaan kita yang ada. Nah, kemudian yang kedua adalah identifikasi terkait keunggulan kompetitif kita. Jadi barangkali nanti bisa dilihat ya, apa-apa saja nih yang menjadi competitive advantage di kita sendiri gitu kan, di instansi kita, apa yang kekuatan kita ini bisa kita identifikasi lebih awal dari sesi fase perencanaan. Nah, kemudian tentunya yang ketiga di sini adalah menyelaraskan arah organisasi yang tentunya Bapak dan Ibu mungkin teman-teman khususnya dari bagian perencanaan ya, ini mungkin sudah tahu ada amanat misalnya terkait prioritas nasional seperti apa yang harus diemban, arahnya nanti seperti apa, kemudian di-adjust kembali oleh visi misi yang ada dari menteri maupun wakil menteri yang baru nanti seperti apa. Nah, ini memang nanti perlu kita selaraskan juga dan bagaimana proses nanti implementasinya di lapangan. Dan yang keempat, ini adalah terkait ketahanan organisasi terhadap resiko. Mungkin nanti ini akan saya ulas sedikit lebih panjang gitu ya. Mungkin mungkin di sesi-sesi sebelumnya kalau Bapak dan Ibu pernah mengikuti webinar terkait Renstra sebelumnya, mungkin terkait resiko ini belum pernah saya apa namanya sampaikan lebih detail. Nah, namun karena kemarin sudah ada peraturan yang terbaru ya, jadi nanti saya ingin menyampaikan sekilas bagaimana kita terkait ketahanan organisasi terhadap risiko. Dan juga yang terakhir adalah mendorong inovasi dan adaptabilitas. Nah, mungkin langsung saja di sini
Nah, sebelum saya nanti akan berbicara gitu ya, bagaimana lingkup strategis, operasional, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin memberi gambaran terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Jadi kita akan berbicara di dua spektrum, di mana memang ada hal-hal yang memang sifatnya strategis, hal-hal yang sifatnya strategis, menyeluruh, kemudian jangka panjang. Nah, itulah yang nanti akan kita jelaskan atau kita detailkan di dalam dokumen rencana strategis yang saat ini nanti akan kita susun. Nah, bagaimana nanti kita menginlinekan gitu ya kegiatan-kegiatan yang ada di operasional, bagaimana misalnya nanti pendetailan di setiap unit-unit maupun setiap individu gitu ya dalam melaksanakan pekerjaannya mungkin nanti akan kita bicaranya di ranah operasional. Nah, nanti akan saya jelaskan sekilas bagaimana peta strategi ini yang kami ketika melakukan pendampingan ini kami apa namanya sering di apa sarankan gitu ya sarankan adalah menyusun peta strategi. Kenapa? Ini adalah sebagai jembatan. Jadi ketika hal-hal yang sifatnya abstrak mungkin ya belum sifatnya membumi, kita coba bumikan gitu Bapak dan Ibu supaya nanti ketika pelaksanaan di sudah mulai level-level teknis, ini mereka sudah nggak bingung lagi nih arahnya tuh apa ya. Dan ini sering ada gap di sana. Nah, inilah kita gunakan peta strategi untuk menginlinekan antara strategis dan hal-hal yang operasional. Oke, nah kalau kita bicara Bapak dan Ibu mungkin terkait strategi tadi ya karena saya sampaikan terkait strategi, hal apa itu strategi gitu kan. Nah, di sini adalah strategi sekumpulan aktivitas yang dipilih bagaimana kita sebuah organisasi menghasilkan nilai tambah dengan cara yang berbeda atau kalau saya kutip itu adalah strategi itu cara gitu ya. Gimana ya cara kita mendapatkan sesuatu. Jadi misalnya Bapak dan Ibu nih ada yang oh mau membeli atau memang mau misalnya mencari jodoh dan lain sebagainya. Nah, strategi mencari jodoh, strategi itu cara gitu ya. Bagaimana kita sifatnya tadi jangka panjang dengan sekumpulan aktivitas-aktivitas yang kita pilih dengan cara yang berbeda. Nah, itulah strategi. Nah, di mana nanti strategi ini tentunya sangat mempengaruhi saat kita pengambilan keputusan gitu ya. Apapun cara yang kita ambil tentunya nanti akan berdampak gitu ya pada keputusan-keputusan hal lainnya yang sifatnya mendukung dari apa namanya strategis tersebut. Oke, nah sebelum nanti mungkin masuk ke Rensra bagaimana, nah di sini mungkin sekilas ya Bapak dan Ibu, bagaimana kita memformulasikan lingkup strategi itu tentunya kita nanti perlu mengidentifikasi dulu nih faktor eksternal dan internal. Kenapa saya sampaikan ini? Sebetulnya ini adalah kerangka dasar gimana kita bisa dengan mudah gitu ya memahami apa sih yang harus tertuang di dalam Rensra. Nah, ketika kita sebuah organisasi, tentunya kita ada faktor-faktor ya di luar kendali kita, itu di eksternal faktor, di mana tentunya nanti bagaimana terkait regulasi, kemudian misalnya terkait lingkungan, terkait apalagi ekonomi dan lain sebagainya. Nah, memang itu nanti perlu kita harus lakukan analisis atau identifikasi apa saja nih hal-hal faktor eksternal yang akan mempengaruhi dari organisasi kita. Begitupun dari internal, jadi nanti kita lihat ya dari SDM-nya, dari anggarannya seperti apa, dari organisasinya bagaimana, dan lain sebagainya. Apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelemahan kita. Nah, inilah yang bagaimana nanti kita bisa mengelaborasi atau kita melakukan pengelolaan terhadap faktor-faktor eksternal kita seperti itu. Nah, oleh karena itu dari internal dan eksternal ini nanti tentunya menjadi sebuah substansi ya yang tidak kalah pentingnya pada saat kita melakukan penyusunan Renstra. Nah, Bapak dan Ibu memang penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari RPJMN ya yang menjadi acuan dari kita di mana nanti RPJMN ini nanti akan diturunkan gitu ya, dikasket, diselaraskan dengan Renstra, kemudian mungkin nanti dengan rencana aksi ataupun Renja dan lain sebagainya. Nah, di mana memang nanti arahnya bermuara pada RPJMN seperti itu.
Nah, untuk dasar hukum penyusunan sendiri, mungkin ini yang nanti akan saya ulas sedikit ya Bapak dan Ibu. Sebelumnya memang kita mengenal ada peraturan Permen PPN Kepala Bappenas 10/2023. Nah, ini sudah saya coret ya Bapak dan Ibu, karena memang setelah lahir Perpres 80 tahun 2025, ini Perpresnya ya, ini memang setelah diundangkannya, dia akan mencabut Permenpan yang lama. Jadi yang mungkin dari kemarin kita sudah ada yang menyusun Renstra teknokratisnya, rancangan awalnya menggunakan Permen PPN. Nah, ini nanti perlu dilakukan adjustment seperti itu ya. Jadi nanti ada beberapa kaidah-kaidah teknis ini perlu kita sesuaikan ke dalam Perpres. Nah, yang di awal memang tidak hanya terkait Perpres, ini tadi yang sudah saya sebut di awal ya, Undang-Undang 25 tahun 2004 memang terkait sistem perencanaan pembangunan nasional, dan juga sebetulnya ada PP 17 2017 itu terkait apa namanya, mencabut sebagian ya atas PP nomor 40 tahun 2006. Nah, memang nanti yang akan saya ulas adalah bagaimana kita adjust dari Ranua Rensra yang ada berdasarkan Perpres 80 tahun 2025, dan nanti mungkin rekan saya akan menjelaskan lebih dalam kepada sinkronisasi kepenjenjangan kinerjanya seperti apa. Nah, pokok-pokok perubahannya Bapak dan Ibu sebetulnya tidak terlalu banyak berubah. Mungkin di sini ada beberapa catatan yang saya ambil ya dari sumber Direktur Bappenas di sini yang menyampaikan bahwa semula di dalam Permen PPN untuk Rensra itu diatur khusus periode 2005-2029. Nah, di mana nanti untuk Perpres ini itu adalah tidak dibatasi keberlakuannya. Jadi boleh lintas periode gitu ya. Tapi memang mendukung untuk visi Indonesia Emas 2045. Nah, kemudian untuk visi dan misi ini memang sifatnya umum dan memang nanti perlu diselaraskan ya. Intinya dengan RPJMN sebetulnya visi dan misi ini tidak banyak berubah untuk Perpres yang baru. Namun memang nanti ada pendetailan-pendetailan lain. Nah, ini untuk terkait penugasannya itu ya, yang menjadi catatan adalah penugasannya nanti yang pertama adalah terkait arahan presiden dan juga tentunya mempertimbangkan standar pelaksanaan tugas dan fungsi dari setiap kementerian dan lembaga. Nah, selanjutnya poin yang keempat adalah kerangka pendanaan, di mana memang kerangka pendanaan ini nanti ada sedikit apa namanya template Bapak dan Ibu yang ditambahkan yang memang sebelumnya belum ada ya. Bagaimana nanti mengoptimalisasi sumber pendanaan di luar APBN seperti itu. Nah, kemudian untuk manajemen resiko nanti juga sudah ada template-nya dan akan saya jelaskan di slide-slide selanjutnya. Nah, terkait rancangan penyampaian ini mungkin nanti akan ada sedikit perubahan timeline seperti itu. Mungkin sekilas saja di sini nanti akan ada beberapa aspek yang memang ada 11 aspek penelahan di mana nanti akan ditambahkan ada 18 aspek, dan juga memang forum penyesuaian ya, di mana memang saat ini kalau sudah tanggal 22 Agustus mestinya sih memang sudah masuk running ya, sudah melibatkan Kemenpan RB dan Kementerian Keuangan itu sendiri dengan poin-poin penelahan yang memang sudah digeser gitu ya, ada lebih detail menjadi 18 aspek penelahan. Nah, kemudian ini terkait persetujuannya nanti eh, ini berkenaan dengan bagaimana pengesahannya dan juga penetapannya ya, yang sebelumnya memang sebelumnya di 5 bulan setelah RPJMN diundangkan, nah saat ini adalah menjadi 8 bulan, jadi sedikit mundur waktunya Bapak dan Ibu. Nah, sebetulnya ini ya, detailnya Bapak dan Ibu terkait aspek-aspek penelahan. Nah, yang diberikan tanda bintang atau bintang hijau ini sebetulnya item-item yang baru. Jadi, kalau lebih mudahnya kita lihat di sini adalah terkait penjabaran visi misi presiden dan wakil presiden. Nanti ini memang perlu diselaraskan. Ini penting ya. Jadi memang beberapa ada kementerian mungkin menterinya tidak ingin ada visi ataupun misi. Nah, ini memang perlu tertuang gitu ya di dalam rancangan Rensra. Dan kemudian terkait indikator. Nah, sebelumnya dalam kita melakukan penyusunan tujuan mungkin tidak dikaitkan bagaimana nih indikator tujuannya seperti apa. Nah, di dalam Perpres yang baru nanti perlu dituliskan indikator tujuan. Kemudian selain indikator tujuan juga terkait sasaran strategis ya, di mana nanti memang perlu diselaraskan dengan visi dan misi dari presiden maupun wakil presiden.
Nah, kemudian nanti muatan untuk identifikasi resiko akan saya detailkan lebih lanjut dan terkait pendanaan juga ini masih sama ya, manajemen resiko. Nah, detailnya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi hmm, untuk tadi periode rensra yang tadi disampaikan ya dari 5 bulan menjadi 8 bulan. Nah di sini ini yang sebelumnya disosialisasikan oleh Bappenas memang seharusnya kalau waktu itu on time gitu ya, tidak ada perubahan atau adjustment di bulan Juni itu kita sudah lakukan penetapan. Namun memang saat ini kita diperpanjang seperti itu ya. Memang untuk di bulan Agustus September ini adalah forum untuk penyesuaian dokumen Rensra dan di mana nanti September itu adalah harapan ditetapkan. Nah, karena diundangkannya sebelumnya RPJMN itu 10 Februari, maka paling lambat tadi ya 8 bulan setelahnya itu adalah 10 Oktober. Jadi setelah September akhir paling lambat itu adalah ditetapkannya 10 Oktober. Nah, memang ini ya mekanisme beberapa penyesuaian ini yang saya dapat dari informasi Bappenas, memang tidak hanya dari dokumen yang ada, namun kita juga nanti perlu menginlinekan ya perbaikan-perbaikan data yang terdapat di aplikasi Krisna seperti itu. Karena memang ada dua output yang keluar untuk Renstra saat ini, tidak hanya dokumen yang ditetapkan, tapi juga di dalam data digital Krisna Rensranya. Nah, untuk kerangka sistematika di sini Bapak dan Ibu mungkin nanti tidak akan saya detailkan karena sebetulnya yang selain saya beri tanda warna itu tetap. Jadi kalau dilihat tadi ya kondisi umum, potensi permasalahan, ini yang tadi saya sampaikan bagaimana kita menggambarkan kondisi internal maupun eksternal yang istilahnya yang apa namanya melingkupi gitu ya di kementerian kita seperti apa mempengaruhi kementerian kita. Nah, itu sebetulnya tetap dia. Jadi tidak ada perubahan di bab 1. Nah, untuk bab 2 ini saya beri tanda kuning ya di sasaran strategis. Jadi memang kalau bab sebelumnya dia di sini tidak ada kalimat sasaran strategis. Meskipun memang di subbabnya sudah ada gitu ya, tapi sekarang lebih dieksplisitkan. Nah, yang warna hijau ini yang tujuan nanti akan saya jelaskan dengan contoh. Jadi memang tadi ya ada beberapa penyesuaian di tujuan itu harus ada bagaimana kita mengukur tujuan tersebut. Jadi indikator tujuannya seperti apa. Nah, untuk bab 3 di sini tidak ada yang berubah sebetulnya. Jadi masih sama bagaimana nanti kita menyelaraskan arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan yang memang selaras dengan kondisi umum potensi permasalahannya dan juga di bab 2. Nah, bab 4 lanjut di sini tidak ada perubahan. Nah, yang ada perubahan lagi itu adalah lebih pada di lampiran. Jadi yang sebelumnya hanya dua terkait matriks kinerja pendanaan dan juga kerangka regulasi, saat ini bertambah. Jadi ada tambahan sebetulnya dia lampiran kedua, jadi mundur ya kerangka regulasinya. Ini adalah terkait pendanaan dan apa namanya terkait di luar APBN seperti itu ya. Nah, ini sekilas saja untuk bab 1 tadi masih sama ya, kondisi umum, apa yang kita telah capai, kemudian potensi permasalahan nanti seperti apa, ini berbicara dengan aspek eksternal. Kemudian visi misi, nah ini ya visi misi nanti lebih detailnya di mana kita bisa memberikan gambaran apa bagaimana gitu ya keadaan organisasi yang ingin diharapkan di masa yang akan datang. Nah, untuk visi misi sebetulnya ini adalah politis ya dari arahan menteri ataupun wakil menteri nanti silakan disesuaikan. Biasanya ini adalah dari Rapim didapatkan visi misinya, bagaimana nanti keadaan organisasi ke depan dan bagaimana kita bisa mencapai visi tersebut. Nah, ini nanti kita ikut ya dari menteri maupun wakil menterinya seperti apa. Nah, untuk visi misi tentunya nanti ada tujuan juga dan strategi, di mana tadi ya sasaran strategis. Strategi sendiri adalah cara, jadi bagaimana nih cara-cara yang nanti akan kita pilih untuk mencapai hal-hal yang tadi diimpikan ya, visi, misi, tujuannya nanti seperti apa. Nah, kalau saya gambar Bapak dan Ibu, ini struktur data digital yang sebelumnya. Nah, untuk saat ini ya tadi penjabaran visi dan misi ini yang warna hijau memang arahan di mana nanti perlu diselaraskan visi misi menteri wakil menteri dengan presiden. Kemudian nanti akan di cascade ya, dilihat tujuannya. Jadi tujuan ini juga nanti akan bagaimana pencapaian atas misinya, visinya seperti apa. Nah, yang di baru di sini adalah terdapat indikator tujuan. Jadi kalau di tabel sebelumnya memang di tujuan ini dia tidak ada ya yang namanya indikator
indikator tujuan. Nah, di Perpres yang baru memang nanti perlu disampaikan karena indikator tujuan ini sangat penting dan memang ini diminta oleh Menpan ketika nanti melakukan evaluasi terhadap Renstra ke depannya nanti akan dilihat indikator tujuannya seperti apa. Nah, dari tujuan nanti perlu diselaraskan dari sasaran strategis, kemudian kita kenal nanti turun ke eselon satunya, misal sasaran program, eselon 2 sasaran kegiatan. Nah, setiap sasaran-sasaran tersebut nanti akan diukur seperti itu ya, dengan indikator-indikator yang ada. Nah, nanti program, kegiatan, kemudian nanti kita juga perlu lihat ya untuk outputnya, wujud apa namanya, hasilnya seperti apa, mulai dari rincian output yang akan diukur oleh indikatornya. Kemudian jika misalnya dia terdiri dari beberapa klasifikasi atau nanti akan dirumpunkan ya dalam KRO atau klasifikasi rincian output, nah lokasinya. Nah memang secara sistematika jika di-compare dengan sebelumnya ini Bapak dan Ibu yang terbaru itu adalah indikator tujuan seperti itu. Memang ini sangat penting ya karena di beberapa kementerian banyak yang memang belum menyediakan indikator tujuan. Nah, mungkin nanti bagaimana mengkasketnya, bagaimana nanti indikator-indikator ini saling apa namanya selaras gitu kan. Nanti akan rekan saya lebih detailkan di sana. Nah, ini untuk indikator tujuan. Jadi memang catatannya ini ya dari Bappenas, Bapak dan Ibu. Indikator tujuan itu adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan. Jadi bagaimana kita mengukur misalnya tujuannya, ini saya ambil dari Bappenas, contohnya bagaimana meningkatkan nilai kualitas ekspor misalnya. Nah, ini diukur dari persentase ekspor barang dan jasa misalnya. Nah, memang indikator tujuan ini adalah sifatnya lebih pada ultimate outcome ya, jadi lebih tinggi dibanding indikator sasaran strategis. Nah, namun di beberapa bulan sebelumnya saya mendapatkan pengalaman ya Bapak dan Ibu, ada yang memang kementeriannya susah untuk menentukan indikator tujuan. Nah, jika memang sifatnya tidak ada yang lebih ultimate dari indikator sasaran strategis, itu dipertimbangkan untuk mungkin bisa berkonsultasi dengan rekan Bappenasnya ya, itu diperbolehkan sebetulnya untuk menyusun. Tapi memang ini adalah kewajiban ya, jadi harus disertakan indikator tujuan. Nah, mungkin nanti ini rekan saya, di mana nanti akan kita bicarakan ya untuk Renstra itu kan terdiri dari apa yang hasilnya, outputnya, dan juga outcome yang ada di visi misi. Nah, dua hal ini nanti perlu diselaraskan pada penjenjangan kinerja seperti itu. Nah, ini kalau kita putar secara 90 derajat ya Bapak dan Ibu. Nah, di mana output dan outcome di sini kalau kami dampingi itu adalah bisa melalui pendekatan peta strategi. Jadi kita bisa melihat gapnya ya, bagaimana outcome atau sebagai perspektif akibat itu nanti didukung oleh hal-hal yang memang sifatnya output ya di perspektif sebab seperti itu. Nah, jika memang tidak menggunakan peta strategi, nah di sini ya seringkali banyak organisasi yang merasa banyak nih gapnya. Visi misi tujuan ataupun sasaran strategisnya apa ya yang ada dengan sasaran-sasaran yang ada di level teknisnya atau operasionalnya itu seringkali tidak selaras. Nah, inilah kita gunakan semacam alat supaya untuk menjembatani itu tadi bagaimana hal-hal yang sifatnya dia belum membumi, kita bumikan gitu kan dengan penjenjangan kinerja ini. Nah, di mana nanti kita akan lihat ya output itu atau memang dari yang ada bagaimana nanti dengan sasaran-sasaran yang sifatnya adalah proses dan capability itu tadi. Nanti seperti ini setiap kementerian akan punya ya ini beberapa apa tipe organisasi, ada yang memang sifatnya profit ataupun non-profit. Nah, nanti ini akan menyesuaikan di peta strateginya atau di untuk Renstra biasanya disebut adalah kerangka logis seperti itu. Nah, ini hanya contoh saja. Nah, untuk nanti proses cascade dan penyederhanaan nanti ya di penjenjangan kinerjanya ini nanti akan lebih detail rekan saya untuk menjelaskan bagaimana nanti hubungannya. Nah, masuk di bab 3 ini tadi masih sama ya terkait arah kebijakan, kemudian kerangka regulasi kelembagaan ini tidak ada yang berubah. Jadi nanti arah kebijakan strateginya perlu diselaraskan dengan sasaran strategis yang ada di bab 1 tadi. Kemudian nanti kerangka regulasi apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kemudian kerangka kelembagaan tidak kalah penting adalah misalnya terkait perencanaan pengelolaan SDM ataupun misalnya
pengembangan SDM-nya. Nanti ini juga bisa disampaikan. Nah, untuk bab 4 terkait target kinerja pendanaan, sebetulnya secara subbabnya ini tidak berubah, Bapak dan Ibu, namun memang hanya perubahannya mungkin ini sudah kenal ya, ada terkait format, ini format yang lampiran satunya, ada nanti program, sasaran programnya, target alokasi anggaran. Nah, yang tambahannya itu adalah ini. Ini adalah matriks pendanaan APBN dan non-APBN yang memang nanti tersedia di format lampiran kedua. Jadi mungkin sebelumnya di sini kita fokuskan hanya alokasi dalam APBN saja. Nah, ini di dalam Perpresnya memang diminta untuk menambah gitu ya alokasi non APBN nanti seperti apa. Nah, ini nanti perlu disampaikan di dalam bab lampiran yang kedua seperti itu. Jadi mundur sedikit lampiran yang kedua yang sebelumnya. Oke, nah yang sebelumnya lagi nih yang sebelumnya jadi lampiran kedua itu sekarang jadi lampiran ketiga terkait kerangka regulasi di mana memang ini sebetulnya pendetailan ya dari kalau tadi kita mundur di bab kerangka regulasi ini. Jadi nanti bisa disampaikan lebih detail urgensinya, arah kebijakannya, unit penanggung jawabnya seperti apa itu sekarang berada di lampiran ketiga karena lampiran keduanya ini ada tambahan terkait bagaimana kita pelaksanaan kegiatan atau program-program misalnya ada beberapa alokasi pendanaan non yang berasal dari non APBN. Nah, kemudian mungkin tadi di awal terkait aspek-aspek di sini akan ada lagi yang pembaruannya itu adalah sebetulnya manajemen resiko. Nah, sebetulnya di awal dulu tahun 2023 terkait manajemen resiko untuk Rensra itu sudah pernah disosialisasikan Bapak dan Ibu. Jadi berdasarkan Perpres 39 tahun 2023 terkait manajemen resiko pembangunan nasional di mana memang di sini sudah ada catatannya ya. Bagaimana pencapaian sasaran program kegiatan yang berkontribusi terhadap sasaran pembangunan. Jadi kita lihat nih apa saja sih yang mempengaruhi hal-hal yang mempengaruhi dari tercapainya sasaran-sasaran pembangunan nasional. Nah, di mana nanti MRPN ini ya akan dilihat dari segi perencanaannya, pelaksanaannya dan lain sebagainya. Di mana di sini juga perlu menyusun profil dan mitigasi resiko. Nah, di Permen PPN sebelumnya memang yang sekarang dicabut oleh Perpres itu belum tersedia lembar kerjanya gitu Bapak dan Ibu. Mungkin banyak kementerian yang lembar kerjanya kita pengayaan-pengayaan sifatnya. Nah, ternyata kemarin sudah ada, mungkin nanti ini sekilas saja terkait bagaimana formatnya seperti apa, nah itu akan dijelaskan. Nah, sebelum itu mungkin saya ingin sekilas saja Bapak dan Ibu apa itu resiko. Jadi nanti kita perlu lihat efek dari ketidakpastian pada sasaran itu sendiri. Di mana ini memang berbasis dari ISO 31000 ya untuk manajemen resiko sendiri. Di mana yang tadi saya bilang hal-hal yang sifatnya operasional kegiatan sehari-hari, kemudian mungkin output dan outcome, mungkin banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi dari ketidakcapaian kegiatan atau misalnya ada hal-hal yang memang mempengaruhi nih dari kecapaian output yang ada atau outcome yang ada. Nah, hal-hal itu tadi mungkin bisa kita lihat ya, apakah itu dari ranahnya sasaran strategisnya, apakah dari programnya, apakah kegiatannya, di mana memang risiko itu akan melekat dari seluruh aspek, tidak hanya di aspek-aspek yang sifatnya strategis, tapi juga sifatnya operasional dan memang abstrak itu tadi ya. Bisa saja dari pencapaian visi misi tujuan yang memang masih sangat abstrak dibanding resiko-resiko yang tingkatnya di level operasional. Nah, kalau kita lihat, mungkin di sini akan nanti dilihat ya, resiko itu adalah sebagai deviasi. Jadi apa yang kita harapkan, oh ternyata tidak tercapai nih. Nah, deviasi itu, ini saya tulis ya, jika deviasinya negatif itu adalah kita sebut resiko. Tapi biasanya kalau deviasinya positif itu adalah opportunity. Nah, ini hanya salah satu contoh saja. Pada saat misalnya kita akan evaluasi ya capaian dari Rensra yang ada. Misalnya ini semisal saja di tahun 2020-2023 ini ada hal-hal yang memang dia secara realisasi itu di atas target dan juga ada hal-hal yang ternyata secara realisasi itu di bawah target. Nah, yang sifatnya di bawah target ini tadi itu adalah deviasi negatif. Jadi memang dia masuk apa nih yang menyebabkan misalnya realisasi investasi di subsektor tersebut terkendala misalnya. Nah, itu yang nanti akan kita lihat sebagai resiko dan untuk yang positif ini bisa kita lihat sebagai opportunity.
Oke, nah ini Bapak dan Ibu terkait bagaimana nanti tabelnya, sebetulnya ini di di Perpres, mohon maaf, di Perpres itu sudah ada ya bagaimana kita mengidentifikasi resiko terhadap sasaran. Jadi yang tadi slide sebelumnya, jika resiko itu sifatnya banyak ya, bisa sifatnya strategis maupun operasional. Nah, untuk di Rensra kita bicaranya hal-hal yang strategis itu tadi. Jadi terhadap sasaran-sasaran yang ada, bagaimana kita mengenali resiko yang berpotensi mempengaruhi atau mengganggu, misalnya dari sasaran strategis yang pertama atau kedua atau ketiga, silahkan nanti ditulis misalnya resikonya apa, ketidakpastiannya apa hal yang menghambatnya. Kemudian nanti kita bisa tulis perlakuan resikonya seperti apa, tindakannya atau mitigasinya. Kemudian kita tuliskan penanggung jawabnya. Nah, memang di sini sebagai catatan disajikannya adalah tabel ini tidak mengikat ya Bapak dan Ibu, tapi bisa disesuaikan. Ini hanya contoh saja. Nah, sebagai contoh Bapak dan Ibu, ini ketika saya, Mas Evam, dan rekan-rekan lain mendampingi di salah satu kementerian, ada yang memang sebelum pernyataan ini keluar, kebetulan kami sudah melakukan pengayaan, di sini adalah kita lakukan identifikasi terhadap salah satu sasaran strategis yang ada. Misalnya di sini SS1 terkait pelindungan PMI, nah nanti akan ada beberapa jenis-jenis resiko yang ada, misalnya menghambat. Apa saja nih yang menghambat tercapainya atau kesuksesan dari pelindungan PMI? Misalnya hal-hal apa saja itu sudah kita inventarisir. Nah, kemudian kita lengkapi profil resikonya. Kita hitung ya impact-nya, kemudian livelihood-nya seperti apa, statusnya, mitigasinya seperti apa, dan memang nanti berdasarkan unit pengampu. Nah, ini hanya contoh saja Bapak dan Ibu. Jadi nanti bisa dikembangkan atau Bapak dan Ibu ingin menyempurnakan lebih lanjut. Tapi memang harapannya kita tidak keluar dari kaidah yang sudah ditetapkan baru dalam Perpres 80 tahun 2025, di mana memang ini sudah ada tanda ya, pernyataan risikonya nanti ini wajib, kemudian ini muatan opsional yang memang nanti bisa dikembangkan. Mungkin itu saja sekilas gambaran Bapak dan Ibu, semoga tidak ngantuk.